Kondisi mental setiap orang tentu sangat beragam, yang dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita yang mungkin dapat berubah sewaktu-waktu. Bahagia misalnya karena mendapatkan pekerjaan, atau stres, depresi karena tekanan pekerjaan yang begitu luar biasa, atau cemas karena sudah menyatakan cinta tetapi belum dibalas dan lain sebagainya. Tentu setiap orang mengharapkan kita tetap berada dalam kondisi mental yang baik-baik saja, tetap merasa aman dan lain sebagainya. Kita merasa bahagia dengan pasangan kita, keluarga, bahagia dalam lingkungan pekerjaan, bahagia bersama dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Namun tak dapat dipungkiri, kita terkadang ada dalam situasi dan kondisi kita benar-benar stres, depresi. Kondisi mental kita benar-benar merosot. Kita lebih banyak muram, sedih, gelisah, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Oleh karena ada masalah dan pergumulan, sehingga hal ini menyebabkan kita jauh daripada ketenangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara untuk menenangkan diri yang bersumber dari buku tua yang sangat luar biasa, yang kaya manfaat. Buku itu adalah Alkitab. Oleh karena itu, kita akan belajar dari Alkitab bagaimana cara menenangkan diri dari depresi, stres, rasa cemas, gelisah, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Nah, cara yang pertama untuk menenangkan diri yaitu dengan pergi ke tempat yang sunyi, tempat yang tenang, tenteram, bahkan sejuk. Cara yang pertama ini kita belajar dari pribadi yang sungguh luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Misalnya dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13, ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, ini benar-benar sangat memukul pribadi Yesus. Dia benar-benar bersedih, sebab orang yang sangat dekat dengan dirinya sudah dibunuh. Oleh karena itu, Yesus hendak menenangkan dirinya dengan mengasingkan diri dengan perahu, pergi ke tempat yang sunyi. Melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa untuk menenangkan diri, kita perlu pergi ke tempat yang sunyi, yang tenang, tenteram, bahkan sejuk. Sehingga ketika kita berada pada tempat yang sunyi, tenteram, tenang, dan sejuk, kita bisa berpikir dengan baik. Sembari kita introspeksi diri, kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Ketika kita berada pada tempat yang sunyi, tenang, tenteram, bahkan sejuk, kita akan lebih mudah untuk menenangkan diri kita. Intinya, kita sedikit mengasingkan diri atau menarik diri dari tempat-tempat yang ramai, dan kita lebih berfokus pada pribadi kita, yaitu untuk mencari ketenangan dalam kehidupan. Beberapa orang beranggapan bahwa tempat yang sunyi, tenang, tenteram, bahkan sejuk ialah kamar pribadi, menutup pintu, bahkan menyalakan pendingin ruangan. Kamar menjadi tempat yang terbaik, melepaskan segala tekanan-tekanan dari lingkungan pekerjaan atau putus cinta misalnya. Kamar menjadi tempat yang terbaik untuk menenangkan diri. Tetapi beberapa orang beranggapan untuk menenangkan diri dengan pergi ke tempat yang sunyi, tenang, tenteram, dan sejuk ialah menikmati alam yang eksotik, misalnya pantai, puncak, dan lain sebagainya. Dengan menikmati alam yang eksotik, orang biasanya lebih mudah untuk menenangkan diri. Beberapa orang diantaranya melakukan meditasi untuk menenangkan diri dari tekanan-tekanan, masalah, pergumulan yang mungkin dihadapi. Bagi beberapa orang, hal demikian sangat baik, karena mungkin dalam kehidupan kita selalu dikelilingi oleh lingkungan pekerjaan, tekanan pekerjaan yang begitu luar biasa, atau masalah lainnya. Sehingga dengan kita pergi menikmati alam yang eksotik, kita lebih mudah untuk menenangkan diri, sehingga kita terus memacu kehidupan kita untuk melangkah dengan pasti ke depan. Dan cara untuk menenangkan diri yang kedua ialah serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Nah, misalnya pada beberapa waktu yang lalu kita diberikan berita bahwa kita hendak dipercayakan pada posisi atau jabatan tertentu dalam lingkungan pekerjaan. Tentu kita sangat bahagia, kita sangat senang mendengarkan berita ini, sembari kita mempersiapkan segala sesuatu sehingga kita menjadi orang yang siap untuk menikmati jabatan yang baru. Ternyata ketika kita mempersiapkan segala sesuatu, justru orang lain
yang menikmati posisi atau jabatan tersebut. Tentu hal ini membuat kita sangat marah, bahkan sedikit kecewa, cemas, gelisah, dilema dan lain sebagainya. Kita tidak tenang. Nah, dalam kondisi ini, bagaimana kita menenangkan diri? Cara untuk menenangkan diri yang kedua ialah serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Misalnya, kita bisa berkata, ya sudahlah, itu mungkin bukan berkat kita, itu sudah menjadi berkat orang lain. Dan pasti Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Artinya, kita berdamai dengan keadaan. Kehidupan kita berfokus kepada Tuhan. Bahwa kita menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Kalau jabatan itu tidak menjadi milik kita, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan jauh lebih terbaik daripada apa yang sudah dijanjikan oleh manusia. Intinya, kita lebih berfokus kepada Tuhan, bukan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tenang. Kita tenang bahwa kita percaya Tuhan tidak mungkin menyediakan apa yang tidak baik kepada kita. Tetapi Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin saja peristiwa penerimaan jabatan yang baru tidak jadi menjadi milik kita, karena Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang lebih berharga, lebih terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita menjadi orang yang jauh lebih tenang. Cara ketiga untuk menenangkan diri menurut Alkitab ialah berdoa. Surat Yakobus pasal 5 ayat 13 berkata, kalau ada seorang yang menderita, baiklah ia berdoa. Doa adalah salah satu cara orang Kristen untuk berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Kenapa kita perlu berdoa? Karena biasanya kita selaku manusia yang biasa, ketika kita berhadapan dengan masalah, dengan pergumulan, kita membutuhkan orang lain untuk mendengarkan cerita-cerita kita atau curhat kita. Sebut saja Bian karena baru diputuskan oleh kekasihnya, ia mencari teman curhat untuk menyampaikan semua peristiwa yang ia alami. Atau misalnya, kita melakukan kesalahan kepada orang lain, tetapi karena kita belum meminta maaf, kita belum menyampaikan sesuatu kepada orang tersebut, kita belum tenang. Tetapi ketika kita sudah menyampaikan sesuatu permohonan maaf kepada orang tersebut, kita sudah menjadi tenang. Nah, dengan cara berdoa, kita dapat menenangkan diri. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita. Apa yang kita alami, peristiwa apa yang kita hadapi, kita ceritakan kepada Tuhan. Sehingga dengan keyakinan, dengan optimis, Tuhan mendengar setiap cerita kita, setiap harapan-harapan kita, dan terus berharap bahwa Tuhan akan menghadirkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Daripada kita pergi curhat kepada teman-teman yang mungkin akan bocor, lebih baik kita pergi curhat kepada Tuhan. Di dalam doa kita bercerita kepada Tuhan, sehingga dalam kasih dan kuasa Tuhan, Ia dapat menyampaikan jalan keluar dari setiap masalah, setiap pergumulan yang kita hadapi, dan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan ketenangan. Semoga 3 cara untuk menenangkan diri kali ini dapat menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Saya Petri Londong, bye.